Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan alam semesta ini berikut segala isinya. Dialah Allah yang menciptakan kita, menghidupkan, mengurus diri kita setiap saat. Dialah Allah yang maha agung yang memberi hidayah kita jadi seorang muslim. Tidak semua manusia yang Allah ciptakan diberi hidayah. Dan Allah lah yang memberikan taufik kita mau belajar agama. Ini mahal. Karena ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan seseorang ini bekal baik, Allah akan memudahkan dia memahami agama. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu seperti ini. Karena Allah menginginkan kita kebaikan. Jadi orang baik di dunia, jadi orang yang punya bekal di kubur, alam barzah, yaumal akhir, dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik ya Allah, wa qalban khasyian, dan hati yang selalu khusyuk padamu, wa amalan mutaqabbalan, amal-amal yang Engkau terima. Wahai Allah, Engkau pemilik semua ilmu, limpahi kami dengan ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini jadi amal yang Engkau terima. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan? Sedang menyaksikan tidak? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Masalah yang hadir ini, tahu tidak? Apakah Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, masalah kita? Apakah pernah kita sesaat saja lepas dari pengetahuan Allah? Jawab. Pernahkah ada sesaat saja kita sendirian hidup tanpa pengawasan dan pertolongan Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tenang saja. Dulu yang mengurus kita adalah Allah. Sekarang yang mengurus kita adalah Allah. Besok lusa sampai mati yang mengurus kita siapa? Allah. Hidup ini sederhana hadirin. Yang penting kita disukai Allah, dah selesai. Jangan risaukan dengan tetek bengek ini itu. Kalau kita disukai Allah, sudah itu puncaknya. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah pemilik segala-galanya. Selama ini saja kita kurang bagus, diurus oleh Allah baik-baik. Benar? Apa yang kurang dari Allah untuk kita? Apa yang kurang dari kita untuk Allah? Bukan ngangguk, dijawab ya. Apa yang kurang karunia Allah untuk kita? Ada yang kurang? Tidak. Yang kurang dari kita apa kepada Allah?
Satu, kurang syukur. Enggak ada syukurnya. Sibuk saja mengeluh, mencela, ngomel. Yang kedua, kalau diuji kurang sabar. Yang ketiga, kalau berbuat kurang ikhlas. Yang keempat, kalau punya dosa kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang ajar, gitulah adanya. Allah Maha Baik. Enggak pantas lah model kita diurus kayak gini, betul tidak? Dosa ditutup-tutupi, orang kan nyangkanya kita mulia. Padahal kalau dibuka bisa dapat rompi juga. Bisa dapat gelang kembar, ya. Tahu gelang kembar? Cukup satu patah kata kalau Allah mau ngejungkelkan seseorang, jungkel. Berikut ini kita akan membahas surat 46 ayat 15, doanya ya. Ini usia tuh dibagi 3, 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60. Kalau udah itu bonus. Jadi usia umat Nabi itu 60, 70. Nah, titik perubahan yang disebut dalam Al-Quran adalah usia 40. Jadi kalau 40 kita tidak serius ke Allah, habis itu. Nah ini ada doa. Ini wajahnya sepertinya lebih dari 40 nih. Tapi doa ini sudah hafal belum? Ada yang bagian bacakan Ustadz? Ustadz Ahmad silakan bacakan. Lengkapnya aja dulu, nanti kita potong doanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Ini doa 3 zaman hadirin, ini luar biasa doa ini. Karena doa ini mencakup yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Masya Allah ini doa nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, Rabb itu Rabbi Tuhanku. Tunjukilah Rabbi auzi'ni an ashkura. Tunjukkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan padaku dan pada ibu bapakku.
Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita belum jadi kebaikan kecuali kalau kita bisa bersyukur. Jadi nikmat apapun yang Allah berikan ini baru sebagai ujian. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan itu baru ujian, belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan adalah kalau kita bersyukur. Nah, syukur itulah yang membuat nikmat yang ada ternikmati. Coba digaris bawahi ya. Syukur itulah yang membuat nikmat yang ada ternikmati. Syukur yang membuat yang belum ada ditambahkan. Jadi sebetulnya tidak ribet sama sekali kalau ingin banyak karunia. Syukur. Tapi qalilan minasyakirin, sedikit orang yang bersyukur. Makanya ini doa minta. Ini selanjutan dari doa hadis Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah saya agar bisa senantiasa ingat padamu, bisa bersyukur padamu. Jadi banyak orang yang takut tidak kebagian nikmat. Gak usah takut. Apa yang mau kita takutin? Takut itu takut tidak bisa syukur. Bukan takut tidak kebagian nikmat. Salah takutnya. Kan ada yang ya gimana kalau nanti suami saya meninggal, coba gimana? Dikubur ya. Terus saya bagaimana? Ya janda. Nah itu nanti gimana rezeki saya? Lah emang ibu ciptaan suami? Ibu ciptaan Allah. Ada yang suaminya sudah wafat, saya mohon maaf ya. Adakah? Atau sudah semuanya? Ada yang sudah lama wafatnya? Ada. Sudah berapa tahun maaf? 10 tahun? 20 tahun? 70 tahun? Wah, lebih dari usia ibu. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih ada rezeki? Ya pasti ada lah. Suami bukan pemberi rezeki. Suami jalan sebagian rezeki. Jadi kalau suami tidak ada, ya tetap penjaminnya adalah Allah. Pensiun dengan tidak pensiun sama saja. Allah yang menjamin. Mana yang bahagia? Yang pensiun, yang belum pensiun? Yang bersyukur. Jadi ibu punya tas baru, bekal bahagia tidak? Oh kan bingung. Yang bahagia tuh yang mensyukuri tas yang ada. Kalau ibu terus pengen tas, selamanya ibu tidak akan pernah bisa bahagia. Karena baru juga beli, ternyata keluar model baru. Makanya kalau Bapak ingin bahagia punya HP, tunggu nanti Pak, produk terbaru. Jangan beli yang sekarang, tahun depan ada lagi yang baru. Tahun depan gimana? Tunggu yang akan datang. Jadi syarat syukur apa? Satu, hati hakul yakin semua nikmat itu milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat apapun kecuali yang punyanya adalah Allah, yang membagikannya juga Allah. Orang makhluk cuma jalan, bukan sumber. Nabi Musa sakit, doa kepada Allah. Allah yang maha mendengar menunjukkan syariatnya daun untuk dapat kesembuhan. Nabi Musa langsung ambil daun tersebut, dimakan dan sembuh. Suatu saat Nabi Musa sakit lagi. Langsung ingat daun. Dia ambil daun, dimakan dan tidak sembuh. Apa yang membedakan?
Jawab atuh hadirin. Jadi yang pertama diingat Allah, yang kedua yang diingat, nah itu. Orang syukur itu enggak ingat apa-apa selain Allah. Dapat rezeki dari suami, yakin Allah yang memberikan lewat suami. Berobat, yakin obat hanya jalan, bukan sumber kesembuhan. Di BSD ada seseorang sudah sepuh, dikenal bisa menyembuhkan banyak pasiennya. Beberapa waktu ini sudah sepi. Padahal biasanya jalan macet. Kenapa? Beliau meninggal. Gitu. Begitulah ya. Yang berobatnya takut meninggal. Nah sekarang yang mengobatinya meninggal. Begitulah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ahli syukur itu hatinya tidak bersandar kepada selain Allah. Enggak bersandar ke gelar, pangkat, jabatan, tabungan, relasi, bisnis. Juga tidak bersandar kepada ikhtiar. Bersandarnya ke Allah. Ibu baru bahagia kalau ibu tidak bersandar ke suami. Semakin ibu banyak berharap dari suami, ibu semakin tidak bahagia. Jelas? Apalagi ke suami orang lain, itu tambah menderita ya. Ciri syukur yang kedua apa? Lisan. Afdalud doa alhamdulillah. Jadi nanti yang doa ini tuh cirinya lisannya memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Punya uang, alhamdulillah. Tidak punya uang, alhamdulillah, enggak apa-apa. Ada kok nanti pada waktunya. Dipuji, dipuji, dicaci, alhamdulillah dicaci. Kenapa dicaci alhamdulillah? Karena cacian orang cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Ya kan? Kalau ibu disebut si banyak omong, ibu harus bersyukur. Berarti yang menghina tidak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak kotombe, banyak bekas koreng. Banyak yang gak diketahui orang, betul? Om udah pernah dihina rame-rame. Bukan penghinaan tapi itu mah ngomong apa adanya. Kok nyangka si Agim. Ya kalau nyangka pasti gak ngomong dia. Semuanya ada episodenya masing-masing. Daun jatuh saja sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ciri yang ketiga, orang syukur nanti ya kalau dikabulkan doa ini adalah senang berterima kasih ke yang jadi jalan nikmat. Jadi kalau nanti Bapak Ibu doanya bagus, beda. Kita tuh senang terima kasih. Kalau ingat ke orang tuh jadi ingat jasa, ingat kebaikan. Ibu mau masuk ke surga? Mau ke neraka tidak? Neraka isinya banyaknya laki perempuan. Udah tahu. Kenapa neraka banyaknya perempuan? Karena kufur, mengingkari. Kufur kepada Allah bukan. Kufur kepada suami. Suami banyak kebaikannya, suatu saat suami punya satu kekurangan, kesalahan, seakan hilang semua kebaikan suami. Nah kalau ibu seperti itu, ibu sedang milih tempat yang tidak baik. Saya enggak ngebela suami, yang saya pahami begitu. Sebab kalau manusia dibolehkan sujud kepada manusia, niscaya istri akan disuruh sujud kepada suaminya.
saking tingginya hak suami. Tapi tidak boleh sujud. Kalau nggak bisa berbuat baik, minimal jangan nila seencret rusak susu setengki. Jangan ya, orang kufur nikmat fokusnya kepada kekurangan. 4, ciri orang syukur yang keempat adalah menggunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Syukur. Kening dipakai banyak sujud, syukur itu. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah sujud. Ibu-ibu yang jarang sujud hampir dapat dipastikan hidupnya tidak tenang. Banyak sujud kepada Allah, urusan dimudahkan. Mulut banyak zikir, mata banyak lihat yang Allah sukai, banyak baca Quran. Enak hidup tubuh, nggak ribet. Kalau banyak online ribet. Saya tidak boleh cerita lagi sakit. Dari tadi kan enggak. Kalau lagi sakit enggak usah orang lain tahu. Tidak usah diceritakan. Sembunyikan. Enggak ketahuan kan? Saya lagi sakit. Gimana diulangi lagi? Sudahlah. Jangan sampai saya tumbang pulang dari sini ya. Jadi syukur yang pertama, hati yakin semua nikmat milik Allah, dari Allah. 2, alhamdulillah, lisan memuji Allah. 3, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, itu syukur. 4, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat Allah. Punya perusahaan, gunakan perusahaan ini mengajak karyawan jadi dekat dengan Allah. Punya rumah, tiap yang ke rumah jadi ingat Allah. Punya kendaraan, jadikan apapun milik Allah yang Allah berikan, jadikan pendekat ke Allah. Yang kelima, at-tahadus bin nikmah. Menampakkan nikmat. Boleh punya rumah bagus? Jawab. Boleh. Kalau Allah ngasih, syukuri. Yang penting tiap orang lihat rumah kita, yang diingat adalah Allah. Wah, mobilnya bagus, alhamdulillah. Ini mobil titipan Allah, milik Allah, amanah Allah, ujian dari Allah, dan mobil ini akan dihisab di akhirat. Mudah-mudahan manfaat, gitu. Jadi orang yang lihat titipan Allah jadi ingat Allah, itu syukur Pak. Boleh, boleh. Nabi Sulaiman punya istana. Syukur kepada orang tua. Gak usah hitung-hitungan ke orang tua ya. Orang tua juga tidak ngitung kepada kita. Apa yang bisa, bahkan kalau perlu nyawa pun ditukar demi kita. Ada seorang yang mau berbakti ke ibunya. Lalu sengaja selama cuti tinggal di rumah ibunya. Suatu saat malamnya ibunya bangunin anak. Aduh Bu, ibu kok bangun terus? Kan ibunya mau ke toilet. Suatu saat tumpah kena baju. Alah ibu, ini air tumpah. Kamu mah baru ketumpahan air seperti itu udah rewel. Kamu ngencingin ibu, ngeein ibu dulu, nggak ada, ibu mah pikir rewel. Nggak bisa kita ngebalas
perjuangan orang tua, enggak bisa. Makanya enggak usah hitung-hitungan sama orang tua. Enggak ada ruginya. Kita berbakti ke orang tua bukan supaya orang tua baik ke kita, salah. Kita berbakti ke orang tua sebagai ibadah. Tapi orang tua saya enggak berterima kasih, enggak ada masalah. Terus saja berbuat baik. Kita berbuat baik supaya Allah ridho ke kita. Nanti ada waktunya. Doa yang kedua adalah, tadi apa sesudah Rabi Aujidni? Wa an a'mala sholihan tardohu. Dan agar aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Ini sekarang. Jadi kita kerjanya itu syukur. Kepaksa saya cerita sedikit ya. Sebetulnya saya nggak mau cerita nih. Qadarullah pulang dari Mekah, umroh, terus tugas ke Malaysia, baru mendarat langsung terbang. Terus ke Bandung ceramah, Jumatnya ke Palembang. Alhamdulillah, sehat. Allah memberi ujian rezeki di sana empe-empe. Tiap hari ada. Enggak ada bumbu manis di sana. Bumbunya bagaimana? Asam pedas, salah. Asam sangat pedas hadirin. Nah ini nada emosi nih. Ceramah tabligh akbar, mau tabligh empe. Saya tidak komplain ke siapapun ya, karena tidak dipaksa makan. Cuma pengen. Habis makan pempek hari Ahad kemarin sehat, masih sepeda pakai balapan juga ya, nanjak. Selesai sepedahan dapat jamu jahe orisinal 1 gelas gelegek. Nah, siang pas penutupan ya Allah. Mulai ceramahnya sambil duduk. Nah di pesawat udah nggak bisa makan. Aduh ya Allah, kenapa jadi begini perut? Yang tadinya serba kuat. Hari Senin ceramah sudah seperti ayam tulang lunak. Selasa cuman setengah ceramah. Yang udah lemas, ya Allah, begitu mudah bagimu ya mengambil yang begitu kuat. Puntennya push-up dan sebagainya, senang olahraga begitu. Lemes, ya Allah. Bagimu mudah saja. Ini kokodomangan kalau bahasa sana. Alah, ke masjid letoy ya kan. Tahajud duduk, ya Allah. Kebayang saudara kita di Palestina. Enggak ada makanan, tidak ada minum. Saya makanan banyak, tapi kata dokter gak boleh. Jadi makannya bubur. Halo, lulus sakit hadirin. Bubur. Ini sate gak boleh, itu gak boleh. Atau akite letoy. Hari Rabu udah gak kuat ceramah kemarin. Batal. Wah saya gak kuat ini. Gak bisa kata dokter juga ini. Akhirnya pulang dari Jakarta, masuk ke rumah sakit Jasmine, diinfus, diobati. Suruh bed rest. Ini teh harusnya istirahat sekarang teh hadirin. Jadi emosi begini saya. Belum boleh 3 hari ini istirahatnya. Cuma enggak ada yang ganti. Ya Allah, beri saya kekuatan. Diuji lagi enggak bunyi di belakang. Aduh ya Allah. Ini bertubi-tubi. Tapi ketika ingat Palestina, waduh Masya Allah. Masa segini aja udah nelang saya kan.
Di sana nggak ada air, nggak ada makan, nggak ada obat, nggak ada listrik, nggak tahu apa yang mau dimakan. Saya sakit kemarin perut, masih nelpon dokter gimana? Wah, tiap dokter mau ngasih resep ya nggak? Dikumpul-kumpul bisa didagangin lagi Tuhan. Periksa ini, periksa itu, ya Allah, ya Allah. Harusnya saya bersyukur. Sakitnya tidak seberapa dibanding saudara kita di sana ya. Makanya syukur itu bisa mengobati kepahitan. Ketika kita berhasil melihat orang yang lebih pahit dari kita. Jadi amal soleh yang penting. Ini sesudah diperiksa oleh dokter enggak ada masalah, hanya ini aja. Apa tuh cengeng katanya. Bukan beliau yang mengatakan cengeng. Seseorang katanya enggak boleh cengeng. Enggak, makanya sekarang ke sini. Tapi anger we leuleus hadirin. Jangan heran ya, ini kalau posisi saya bertahan ini. Lanjut. Doa yang kedua adalah wa an amala sholihan tardo. Kita minta ke Allah supaya apapun yang kita lakukan jadi amal soleh. Kita mati enggak akan bawa dunia ini. Masa depan kita harus cemerlang. Masa depan apa dunia? Dunia tuh masa depannya tuh mati. Benar? Masa depan kita itu alam barzah. Lapang atau sempit. Masa depan kita yaumal hisab. Gimana nih? Jangan mikirin dunia wae. Dunia mah udahan. Mana yang keren-keren? Habis. Jalan di Ponorogo, ada museum apa sih di sini? Itu mah makhluk purba ya. Oh, saya kapok ke sana ya. Orang pada motretin makhluk purba, ada saya dipotret juga nggak enak. Tersinggung saya. Astagfirullah, kapok ah. Bu, Pak, coba lihat museum-museum itu ya. Yang pernah di dunia manggung. Habis tuh Pak. Betul? Kalau manggung terus kuburnya lapang, sukses tuh. Yang kasihan manggung di kuburnya gepeng. Mau apa? Dunia enggak dibawa. Itu bangunan hotel yang dibawa mungkin yang ini. Ini ada beberapa bangunan di sini ya kan? Ada mall, ada hotel, ada masjid. Mungkin yang paling menolong yang ini nih. Betulkah? Ibu kalau meninggal bawa tas itu enggak? Cincin. Coba meninggal bawa cincin, gelang emas ini lihat. Lihat besoknya gali lagi kuburannya. Udah enggak ada tangannya. Enggak ada apa-apanya dunia ini. Yang ada apa-apanya dunia yang jadi amal. Makanya bagi kita bisnis itu bukan uang, amal. Ngurus suami itu amal soleh. Ngurus anak itu amal soleh. Bukan investasi bu. Ayo nak ngapalin Quran, sing rajin supaya kamu nanti bawain mahkota buat ibu. Kata anak, kok ibu nggak bawa sendiri? Hari ibu buat nenek bawa enggak? Anak-anak sekarang cerdas. Bu, kita ngedidik anak bukan investasi loh. Amal soleh kita. Belum tentu anak kita sesuai harapan. Kita punya uang buat anak, ini buat anak. Rumah buat nanti nikah jodoh, ini buat tabungan anak. Lah kita dikubur mana tuh amalnya? Hei,
Belum tentu anak-anak kita ingat ke kita. Betul? Mereka udah nikah, sibuk dengan keluarganya. Punya uang, belum tentu mau wakaf buat kita. Nelpon juga jarang. Gak apa-apa, kita gak usah ngarap-ngarap di telepon anak, kita aja yang nelpon. Amal. Tapi saya udah ngedidik anak, anaknya gak ingat ke saya. Kita aja yang ingat. Doakan yang banyak. Amal soleh kita. Jangan sedih kalau nanti anak sibuk. Gak ada yang ingat ke kita atau sedikit ingatnya. Gak ada kiriman. Gak usah ngarap-ngarap apa-apa. Jangan ngarap-ngarap dikirim, didatengin. Nanti sedih hati kita. Kita aja sebisanya sampai kita meninggal berbuat yang terbaik untuk anak-anak. Terlepas mau apa yang mereka lakukan untuk kita. Gak boleh luka hati ini ya. Jangan nyusahin anak sebisa mungkin. Karena bagi kita ngurus anak amal. Tapi udah gede anak saya, udah doain terus. Dengar nih Bu, apalagi emak-emak suka lebih perih katanya. Nek, jangan ngarap-ngarap ya, sedih. Cukup aja buat anak, kita juga bekal pulang. Saya juga cukup buat anak, tapi saya juga pengen selamat. Jangan semuanya buat anak, nanti kita pas mati gak ada bekal pulang kita. Gak ada wakaf amal jariah. Kerja itu bukan cari uang, amal soleh. Bisnis itu bukan cari untung uang, amal soleh. Uang mah Allah yang ngatur. Kapan ada, kapan tiada, kapan lapang, kapan sempit. Dan enggak dinikmatilah dunia, beneran Pak. Waktu pulang dari Palembang lagi. Itu kardus sampai berat Pak, oleh-oleh saya nggak bisa makan semuanya. Udah kerupuk segala nyeri karena iya. Pas aduh Gusti, bagian ngangkut wungkul ya. Kan bodor sekali hadirin. Ada yang kemarin ngirim buah-buahan sekeranjang besar, gelek hasem ya hadirin. Allahu Akbar. Semuanya cuman bagian dilihat. Gak boleh emosi. Oh ada yang ngirim durian 20 Pak. Saya bagian lihat potretnya aja. Om lagi sakit. Dikasih begini saja udah nggak bisa masuk tuh yang gitu-gitu. Maha kuasa Allah. Sangat mudah bagi Allah. Tubuh ini dikurangin garam aja oleh Allah, masalah nih Pak. Betulan? Kekurangan garam, ada yang air matanya kekurangan lemak, dikecretin gitu. Betapa rentannya tubuh ini. Makanya gunakan tubuh ini lebih banyak untuk ibadah. Lanjut, pokoknya sekarang meniatkan jadi amal soleh. Lah titik. Amal soleh kuncinya berapa? 2. Niatnya ikhlas, caranya benar. Gimana kalau orang gak berterima kasih sama kita? Jawab Bu. Gimana kalau kita berbuat baik, orang tidak tahu? Salah pertanyaan ya. Gimana kalau kita udah berbuat baik dan orangnya gak menghargai kebaikan kita? Jawab. Gak apa-apa. Kita berbuat baik, orang gak berterima kasih gimana? Jawab mumpung teori hadirin, mumpung teori ya. Praktek beda lagi Oh Allah. Eta panjang gitu teh emosi teh. Kumaha Allah we lah. Nah eta teh emosi. Lakukan, lupakan. Ulangi. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab.
Perlukah kita nyebut-nyebut kebaikan kita? Ke anak-anak, ke teman, ke suami, ke istri? Enggak perlu. Enggak perlu. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Hah? Kalau enggak terima kasih gimana? Biarin, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Udah selesai urusan kita, mau ngapain ngarap-ngarap, sakit hati. Hati ini kalau enggak kita jaga, kita enggak punya apa-apa. Hah? Udah, enggak apa-apa. Gimana kita berbuat baik tapi enggak dihargai? Enggak apa-apa. Itu ujian dari Allah supaya makin sempurna pahalanya. Anteng aja. Anteng apa? Anteng berbuat baik lagi. Tapi saya benar-benar enggak dihargai, biarin. Orang-orang yang sudah saya bantu melupakan saya, enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Ini saya di Darut Tauhid, Qadarullah. Mungkin suatu saat saya udah enggak ada. Terus orang enggak ada yang ingat ke saya, enggak ada masalah sama sekali. Enggak ada bahayanya kita dilupakan orang, enggak apa-apa. Yang bahaya itu dilupakan Allah. Jelas Bu? Pak, kalau istri Bapak enggak pernah mikirin kebaikan Bapak, enggak apa-apa, biarin. Penting kita diterima Allah, udah cukup. Udahlah, enggak usah ngerusak diri ini. Makin pengen dihargai teh capek. Anteng weh. Berbuat baik terus. Setuju? Terakhir, wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ke depannya nih. Berilah kebaikan kepadaku dan dalam keturunanku, kepadaku dalam keturunanku. Jadi ini ke depan nih, kita ingin anak-anak keturunan kita baik, dan yang bisa bikin baik cuman Allah. Bagaimana supaya anak kita baik? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Gini ya Pak ya, Bapak misalkan Qadarullah jadi penceramah, terus istri nggak mau dengar, anak nggak mau dengar, gimana Pak? Apa yang harus Bapak lakukan? Kalau sama-sama melongo begini, apa Pak yang penting? Tobat. Ya Allah, ampuni saya. Saya belum jadi suami yang baik, belum jadi contoh yang baik. Engkau belum mengizinkan istri dan anak-anak mendengar. Mungkin selama ini saya hanya sibuk bicara demi penilaian orang. Saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Karena sebetulnya nggak usah banyak ceramah sama istri anak, Pak. Contoh. Sing sabar atuh Bu. Innallaha ma'asobirin. Sudah cukup itu. La takdob, jangan marah-marah. Walakal jannah. Dalil mah paten Pak. Tapi faktanya beda. Jadi yang menyebabkan kita kurang wibawa di rumah. Kalau orang segen ke kita di kantor, mereka digaji sih ya buat segen ke kita ya. Dan gak berani ngelawan tuh bukan karena sayang ke kita, aslinya mah enek. Cuman kumaha tuh dah, saya perlu kerjaan ya. Jadi kalau Bapak dihormati, apalagi ibu misalkan ya, suaminya punya jabatan, terus ibu dihormati tuh belum tentu yang menghormati ibu teh senang ke ibu, belum. Wah, di hatinya teh saha sih ibu teh enggak, daftar enggak, testing enggak, kerja juga enggak jelas, pengen dihargai, jadi enggak boleh aja lah kita ke film sok gimana, kan enggak lama jabatan itu, betul tidak? Betul Bu? Biasa aja, just the way you are. Apa artinya? Ayam tulang lunak. Astagfirullah.
Jadi mulai error begini nih. Bu, Pak, nah kalau ingin anak kita baik, kita harus baik. Karena anak jadi baik hadiah dari Allah bagi orang tua yang berusaha memperbaiki diri. Jangan sibuk menyalahkan, lebih baik sibuk memperbaiki diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Kalau lihat istri, lihat suami, lihat anak, jangan sering keluar nasihat sebelum keluar doa. Nasihat ngandelin mulut, doa ngandelin Allah. Nasihat banyaknya acting, tapi doa benar-benar ketawakalan. Gitu, Kasep. Kalau sama istri teh banyak diam, banyak senyum, banyak kata-kata baik, doa yang ya Rob, tolong ya. Sebab mereka ras terkuat, hanya takluk oleh yang maha kuat. Doa. Halo. Ibu juga gitu, Bu. Lihat suami teh daripada banyak bicara lebih baik banyak doa. Ke anak juga. Kalau mau ngebangunin anak teh doa dulu, bukan bangunin dulu. Karena yang bisa membuat anak soleh adalah Allah. Itu doanya. Nah, tubtu ilaika inni tubtu ilaika, dan saya bertaubat padamu. Ini nih, saya mau menutup ini. Sebetulnya ini materi untuk bulan depan, tapi iklannya sekarang. Semua masalah, apapun masalahnya, baik sedih, cemas, kecewa, sakit, dihina, difitnah, kurang uang, masalah apapun bentuknya, sumber utamanya adalah dosa kita. Dosa. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena dosamu sendiri, perbuatan tanganmu. Allah lihat tidak dosa kita? Jawab, adakah dosa yang tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu semua percakapan, semua gibah? Apakah Allah tahu pikiran kotor kita, lirikan mata? Allah tahu isi hati kita. Adakah yang tidak diketahui Allah? Apakah semua dosa tercatat? Jawab, ada balasannya. Ada balasannya. Surat Al-Isra ayat 7. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, itu dosa yang kita lakukan bekal balik ke kita. Minimal gelisah, resah, sakit, difitnah, ketendang, kejatuhan genteng, ketipu, sakit ini, sakit itu, diperlakukan tidak enak. Semua itu ada kaitan dengan dosa. Masalah di keluarga, masalah dengan saudara, dengan tetangga, bisnis, semua itu yang bikin tidak enak. Musibah itu diundang oleh dosa. Jadi amalan sangat penting dari sekarang sampai akhir hayat adalah tobat. Tobat, Bu. Bu, kalau ibu dimarahin suami misalkan, gak enak nih, nyepet suami itu. Apa yang harus ibu lakukan? Apa? Apa? Sabar. Tobar.
tobat Bu. Ini Om juga lagi tobat, astagfirullah. Dan istighfar teh harus isi, jangan astagfirullah, 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 tungguan, oh ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan jadi maafin. Isi, Bu, Pak, man ladzimal istighfar. Barang siapa yang terus minta ampun, astagfirullah. Isi ya, jadi bukan cuman basa-basi. Ada yang kita sesali. Satu, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Galau cemasnya hilang. Masalah mungkin masih belum selesai, tapi tekanan kesininya udah nggak ada. Kan yang membuat sengsara tekanan di sini hadirin. Masalah mah banyak, masalah cetek tapi menderita, betul tidak? Ada yang masalahnya besar mah hadapi we, gak ada apa-apanya kita dibanding Palestina, betul tidak? Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan. Nanti ada aja, terurai sendiri, ada jalannya aja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan datang mission impossible, sesuatu yang gak kebayang tapi terjadi. Itu istighfar. Rasulullah SAW tanpa dosa 70 kali. Galau sedikit aja gak enak hati Rasul 70. 100 kali istighfar. Dalam sebuah majelis Ibnu Umar, dalam satu majelis begini 100 kali Rasulullah terdengar minta ampun ke Allah. Coba Bu ya Pak, kalau lagi gak enak apa aja, stop ngobrol, stop browsing, nah sudahlah, gak usah sibuk dengan demo-demo, ibu demo juga. Kalahkah nyusahin yang semuanya ya kan, ibu pingsan, jangan riweuh demo, udah berhenti mikirin ijazah ya. Ibu lihat aja ijazah sendiri ya. Bener demo masak, udah ibu pintar, udah bisa. Tibatan demo kaditulir demo masak Pak Ibu, pagikan makan. Bu, berhenti ketemu banyak orang, berhenti segala pengen tahu, berhenti lihat TV, lihat berita. Kalau ini, coba istighfar terus. Yang mana aja, doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika ilayya wa abu bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang astagfirullah. Tengah modal bisa nah. Sayyidul istighfar tuh Bu, kalau mati dijamin surga tuh. Sekitu wae teu apal. Astagfirullah, ampun ya Allah, tadi saya ujub, astagfirullah. Tadi saya banyak ngomong, astagfirullah. Tadi ucing kesepak, astagfirullah. Tadi mencet klakson emosi, astagfirullah. Tadi ada yang minta-minta, padahal saya ada uang, dilewatin, astagfirullah. Istighfar, udah astagfirullah, astagfirullah. Terus coba, sehari, 2 hari, lihat aja. Saya kalau nggak harus ceramah mah pengennya mah diem istighfar. Dah obat dari sakit ini mah istighfar. Nanti Allah menggerakkan dokter, Allah menggerakkan obat. Enggak, obat menyembuhkan enggak ada. Allah yang menyembuhkan. Nanti dipertemukan dengan syariatnya. Bisa lewat obat, bisa sembuh we kalau Allah mau, ya kan? Lah ini milik Allah.
Kalaupun ada bakteri apa gitu semuanya lagi bertasbih. Suruh diam tongku kerubukan, diam dia. Iya. Emang rumit gitu Allah menyembuhkan kita? Enggak rumit Pak. Selama ini aja beres aja oleh Allah ditolong, ya kan? Gak boleh juga nyalahin pempek. Astagfirullah. Nah, yang makannya juga saya ya nggak, astagfirullahaladzim. Eta jamu jahe teh enak pisan Pak, jahe dengan kunyit teh gelekek lagi capek tuh langsung kerebek astagfirullah. Saya minum berlebihan, nggak ingat dan ujub merasa sehat, merasa kuat kan ini wah akwat kata apa akwat aki kuat jadi ayam tulang lunak begini meninggal lempre, aduh malu salah sholat ke duduk weh. Istighfar ya belum bagus istighfarnya tapi udah kerasa manfaatnya. Nanti Allah kalau memang harus sembuh lewat dokter ya Allah gerakin dokternya, kan dokter hamba Allah semuanya. Kalau saya harus sembuh lewat obat nanti obatnya ada ketemu tuh. Tapi bukan obat yang menyembuhkan. Jadi jangan sampai sakit tuh, iya teh obatnya iya dokter itu tak paten baru nelpon aja udah sembuh, nggak boleh hadirin. Harus yakin Allah yang menyembuhkan. Terima kasih hadirin. Sing karunya ka uaknya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya orang yang memasrahkan diri ke Allah sepenuhnya. Bapak Ibu saya mohon maaf 1 jam saja sudah sangat cukup. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menyaksikan semua dosa, maksiat yang kami lakukan. Ya Allah ampuni semua dosa kami. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ampuni ya Allah semua dosa yang bisa menghalangi rezeki berkah darimu. Ampuni dosa-dosa yang menghalangi turunnya kasih sayangmu untuk kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni semua dosa kepada ibu, kepada bapak. Jangan biarkan kami termasuk anak durhaka. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni dosa kami kepada keluarga ya Rabb, kepada orang-orang yang Engkau amanahkan kepada kami. Ampuni kami belum jadi pendamping hidup yang baik, belum jadi orang tua yang amanah. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik ya Allah, belum bisa mengurus keluarga dengan benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Wahai Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, apalagi yang berulang-ulang ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tunjukkan kepada kami agar kami bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kepada ibu bapa kami. Tunjukkan kepada kami ya Allah agar sisa umur ini benar-benar jadi amal yang Engkau ridhoi. Karuniakan kepada kami keturunan yang lebih baik dan jadikan sisa umur ini istiqomah dalam tobat, istiqomah dalam iman dan amal soleh. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, doa-doa Engkau ijabah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh, solehah ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini memiliki lahir batin sehat walafiat dan jadikan istiqomah, kumpulkan dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Jadikan akhir hayat husnul khatimah. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansurhum anil qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini ya Rabb. Lembutkan hati yang sedang membatu ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang bertakwa ya Allah. Para pemimpin yang jadi contoh kebaikan. Para pemimpin yang dapat membimbing kami hidup di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin, Allah Maha mendengar. Kita akhiri doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.